semuanya digoda oleh setan. Tetapi karena ketahanan keluarga yang dimiliki, semuanya bisa dihadapinya dengan baik, dan kemudian Allah jadikan keluarga beliau ini sebagai teladan bagi kita. Sudahkah keluarga kita ini punya ketahanan, sehingga punya daya tahan terhadap bujuk rayu setan? Tidak akan terjadi seorang ayah korupsi kalau tidak ada bujuk rayu setan. Tidak ada terjadi seorang ibu selingkuh kalau tidak ada bujuk rayu setan. Tidak ada anak durhaka kepada orang tua kalau tidak ada bujuk rayu setan. Mari kita bertanya kepada diri kita sebelum kita menyalahkan orang lain. Ingatlah bahwa pilar negara itu adalah keluarga. Sekuat apapun pemimpin negara ini, ketika keluarga-keluarga kita bukan keluarga yang baik, maka negara ini pun akan roboh. Mari kita lihat dalam konteks ketahanan keluarga yang ditampilkan oleh kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta istri dan anak-anak beliau. Yang pertama di situ ada kuwatul akidah. Kalau kita ingin keluarga kita ini punya daya tahan yang kokoh, maka diperlukan hadir kekuatan akidah dalam keluarga kita, baik yang hadir dalam diri seorang ayah, seorang ibu, dan anak-anak kita. Kuatnya akidah itu sampai memunculkan kuwatul husnudzon billah, kekuatan husnudzon kepada Allah. Mari kita lihat dalam kehidupan Nabiullah Ibrahim. Tiba-tiba setelah bangun tidur, Nabiullah Ibrahim memerintahkan kepada Siti Hajar, kemas kita mau pergi. Dalam kondisi barusan melahirkan seorang putra yang kecil, berkemaslah Siti Hajar. Lalu diajak bepergian, melintasi berbagai macam lembah, sampai kepada sebuah tempat, ditaruh di situ. Nabiullah Ibrahim toleh-toleh mengamati lingkungan. Setelah itu dia berjalan, ditangkap oleh Siti Hajar. Perjalanan Nabi Ibrahim ini ada tanda mau meninggalkannya. Lalu ditanya, wahai Ibrahim, engkau mau kemana? Nabi Ibrahim tidak menjawab. Terus berjalan, Siti Hajar mengikutinya, wahai Ibrahim, kamu mau kemana? Nabi Ibrahim juga tidak menjawab. Maka kecerdasan seorang istri solehah menangkap Nabi Ibrahim ini mau meninggalkannya. Air mondar-mandir. Meskipun ada husnudzon, meskipun ada persangka bahwa Allah tidak menyia-nyiakan, bukan membuat redamnya upaya sungguh-sungguh dalam ikhtiar. Meskipun kita tahu dalam sejarah itu, air itu memancar dari sisi di mana tempat tidurnya Ismail alaihissalam. Tetapi karena kuatnya ikhtiar dan memang itu perintah Allah untuk menjemput karunia Allah, maka Siti Hajar mondar-mandir sampai 7 kali. Itulah kenapa kemudian kita melaksanakan dalam ibadah haji ada kaifiat yang kita lakukan, yaitu sa'i. Dari Sofa ke Marwah, ke atas bukit Sofa melihat barangkali ada kafilah lewat, barangkali ada mata air yang bisa didatangi. Nggak didapat, dia turun, melihat anaknya, naik lagi ke bukit Marwah. Terus ada upaya bersungguh-sungguh. Ketika kita seluruh komponen keluarga ada upaya bersungguh-sungguh, insya Allah akan tidak punya banyak selera menyimpang dari Allah. Tapi ketika nggak ada upaya yang sungguh-sungguh, ingin kaya dengan jalan pintas, ingin bahagia dengan jalan pintas, maka pasti disitulah pintu awal penyimpangan kita terhadap norma. Kita akan hadir kalau masing-masing komponen keluarga punya semangat berkorban. Dan semangat berkorban itu akan hadir kalau kita punya keterpanggilan kewajiban sebagai komponen keluarga. Sebaliknya, ketika kita lebih terpanggil menuntut hak-hak kita sebagai unsur komponen keluarga, maka yang terjadi bukan pengorbanan. Seorang suami menuntut haknya terhadap istri, dia tidak akan lebih dominan muncul atau hadir semangat berkorban untuk istri. Begitupun sebaliknya, seorang istri ketika dia lebih menuntut haknya, maka semangat berkorbannya untuk suami juga akan tidak sebesar ketika kita lebih mendahulukan kewajiban yang kita lakukan. Nah, ma'azirul hadirin rahimakumullah,
Unsur ketiga yang harus kita penuhi adalah menghadirkan semangat mendahulukan kewajiban daripada menuntut hak. Karenanya kemudian akan hadir semangat berkorban untuk keluarga kita. Coba kita lihat dialog yang terjadi antara Nabiullah Ibrahim dengan ananda Ismail alaihissalam. Ya bunayya ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku telah melihat dalam mimpiku, aku telah menyembelih engkau, bagaimana pendapat engkau? Maka karena Nabiullah Ismail alaihissalam melihat ini adalah perintah Allah dan kemudian dia hadir semangat berkorban untuk menjalankan kewajiban sebagai anak yang taat kepada Allah, Rasulnya dan kemudian orang tuanya, maka jawabannya apa? Ya abatif al satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya Allah kerjakan. Ya wahai ayahku kerjakan. Insyaallah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Bagaimana kita bisa menghadirkan keluarga yang punya daya tahan? Tidak mudah, goyang dengan berbagai macam fitnah. Yang keempat adalah adanya pendidikan dalam keluarga yang baik. Kenapa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir dilahirkan dengan suci. Dia menjadi menyimpang karena pengaruh orang tua dan lingkungannya. Maka kita harus berikan jaminan adanya proses pendidikan dalam keluarga kita. Tidak mungkin ada seorang istri yang solihah seperti Siti Hajar ketika tidak ada proses pendidikan dari suaminya. Tidak ada anak yang soleh seperti Ismail ketika tidak ada proses pendidikan dari orang tuanya. Maka pendidikan di keluarga ini penting, bukan tanggung jawab orang lain, bukan tanggung jawab institusi pendidikan di mana anak kita titipkan, tetapi sejatinya dia adalah tugas kita. Kenapa? Perintah Allah untuk menjaga keluarga kita dari neraka itu kepada kita, bukan kepada orang lain. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menunaikan ibadah haji bersama-sama atau tidak bersama-sama sehingga mendapatkan 6 keutamaan itu. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa menghadirkan keluarga yang punya daya tahan sehingga keluarga kita bisa kokoh dalam menghadapi segala ujian dan bisa menjadi pilar penyangga dalam kekokohan negara dan bangsa.